Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran produktif gambar teknik bersama Ibu Sela. Sebelum kita melanjutkan proyek gambar yang berikutnya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit teori terkait konstruksi geometri. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi geometri. Nah, konstruksi geometri itu apa sih? Sebenarnya ini berasal dari kata geometri ya, di mana geometri itu merupakan bahasa Latin, yang geo itu artinya tanah dan metri itu artinya pengukuran. Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya suatu yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang yang berhubungan dengan 3 dimensi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konstruksi geometri itu merupakan salah satu cara dalam menggambar suatu ruang 3 dimensi yang didasarkan pada konstruksi geometri dasar. Nah, geometri dasar itu contohnya apa? Itu seperti titik, garis, busur, dan lingkaran ya. Dengan mempelajari salah satu kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran gambar teknik, yaitu menganalisis gambar konstruksi geometri, ini diharapkan nantinya para taruna-taruni dapat memahami hal-hal sederhana, mulai dari mengidentifikasi unsur-unsur konstruksi geometri, menerapkan prosedur gambarnya, sampai memahami cara menggambar elips atau bola telur, di mana gambar elips ini yang akan kita jadikan proyek gambar di pekan berikutnya ya. Konstruksi geometri ini merupakan salah satu unsur penting dalam gambar teknik ya, di mana di dalamnya ini memuat beberapa teknik yang diperlukan agar gambar yang dihasilkan nantinya terlihat rapi, lebih akurat atau presisi, dan yang pastinya gambar yang dihasilkan itu sesuai dengan ekspektasi atau yang sesuai dengan keinginan si perencana maupun pelaksana gambar nantinya. Berikut ini merupakan unsur-unsur konstruksi geometri, yaitu ada 5, ada titik, garis, sudut, bidang, dan ruang. Mari kita bahas satu persatu. Titik merupakan bagian terkecil dari suatu objek yang menempati suatu tempat, tetapi tidak memiliki panjang, lebar, tinggi, maupun kedalaman. Kedua ada garis. Garis merupakan geometri dasar yang memiliki panjang dan tidak memiliki lebar, di mana terdapat 2 titik atau lebih yang saling berhubungan. Itu merupakan definisi dari garis. Yang ketiga ada sudut, yang merupakan geometri dasar yang dibentuk oleh 2 garis yang berpotongan. Yang keempat ada bidang, merupakan geometri dasar yang dibatasi oleh garis lurus dan memiliki jumlah sudut 180 derajat. Kita tahu yang memiliki sudut 180 derajat itu bidang datar segitiga ya. Ini kita ambil contoh salah satu bidang datar, yaitu segitiga. Nah, untuk di ruang yang kelima ini ada ruang ya. Ruang ini Ibu ambil contohnya balok, yang merupakan geometri dasar yang dibatasi oleh beberapa garis lurus yang sama panjang, di mana masing-masing pertemuan garisnya itu membentuk suatu sudut 90 derajat, memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya, atau bervolume. Contohnya seperti balok, kubus, prisma, limas, dan lain-lain. Konstruksi geometri ini ada beberapa macam ya. Di sini Ibu ambil contoh 6 jenis konstruksi geometri. Ada konstruksi garis, konstruksi sudut, konstruksi bentuk segi, konstruksi garis lingkar, konstruksi garis busur, dan terakhir ada konstruksi elips. Yang pertama akan kita lihat contohnya ada konstruksi garis. Jadi konstruksi geometri ini dapat digunakan untuk membuat garis tegak lurus. Di sebelah kanan kalian bisa lihat contoh gambar yang sudah jadi. Di sebelah kirinya itu ada kotak langkah-langkah menggambar konstruksi garisnya. Bagi yang ingin mencoba silahkan dicoba di buku gambarnya masing-masing, karena ini nggak masuk dalam proyek gambar kita. Tapi kalau yang mau latihan gambar nggak apa-apa, silahkan dicoba secara mandiri ya. Yang kedua ada konstruksi sudut. Jadi konstruksi geometri ini juga digunakan untuk membuat sudut ya, atau membagi sudut menjadi 30 derajat, 40 derajat, dan lain-lain. Di sebelah kiri ini Ibu ambil contoh gambarnya konstruksi sudut yang 30 derajat. Kotak sebelah kanan terdapat langkah-langkahnya yang bisa dicoba secara mandiri. Yang ketiga ini ada konstruksi bidang ya. Nah, jadi selain buat garis, sudut, konstruksi geometri ini juga bisa untuk membuat bentuk bidang beraturan. Bidang beraturan itu ada apa aja? Ada segi 4, segi 5, segi 6. Nah, kebetulan kita udah latihan gambar segi 6 di project GT04 yang kemarin ya. Jadi tidak perlu gambar konstruksi bidang lagi. Di sebelah kiri ini ada kotak langkah-langkahnya, bisa kalian baca dan coba secara mandiri.
Berikutnya ada konstruksi garis busur, di mana konstruksi geometri ini juga digunakan untuk menghubungkan garis tegak lurus menjadi garis busur ya. Bisa dilihat di ujung garis tegak lurus yang tadinya siku-siku itu menjadi bentuk busur ya, agak sedikit melengkung. Nah, selain digunakan untuk garis busur, konstruksi geometri juga digunakan untuk garis lingkar ya. Jadi untuk membuat busur yang menyinggung dua buah lingkaran. Bisa dilihat contohnya pada gambar tersebut. Contoh gambar konstruksi yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu konstruksi elips. Nah, di mana konstruksi geometri itu akan kita coba di pekan depan dengan menggambar bentuk elips atau bulat telur. Bisa dilihat ya gambarnya, contohnya seperti ini yang akan kita buat di pekan depan. Cukup sekian pembahasan materi ketiga di gambar teknik ini, yaitu terkait konstruksi geometri. Nah, untuk pekan ini tidak ada tugas menggambar. Tugasnya hanya mencatat teori tentang konstruksi geometri ini dengan menjawab 4 pertanyaan pada slide ini. Dikerjakan di buku tulis gambar teknik. Kalau sudah selesai, difoto dan diupload di Google Classroom masing-masing ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di proyek gambar berikutnya di pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.